Kembali lagi dengan gua Yedija. Di video kali ini gua mau marah-marah. Ini lebih ke unek-unek tentang peraturan yang menurutku saat ini udah absurd, yang sangat menghambat berkembangnya fotografi itu sendiri. Terutama ini aku posting di Indonesia ya. Nah, tapi aku nggak cuman mau marah-marah, tapi aku juga mau kasih argumen, terus ya mungkin solusinya lah. At least ini menurutku. Nah, kalau kalian mau debat atau kalian mau counter argumenku, nanti kalian lanjut aja di kolom komentar. Sebelumnya, video ini ditujukan terutama buat para pembuat kebijakan, khususnya buat pengelola kawasan, baik landscape maupun gedung, taman, atau perusahaan security yang terkait sih. Nah, jadi intinya aku langsung to the point aja. Peraturan kalian itu tentang tidak boleh memotret menggunakan kamera profesional itu absurd. Aneh. Di zaman sekarang ini itu aneh. Dan itulah salah satu alasan fotografi itu tidak terlalu berkembang di Indo. Salah satu ya. Nah, buat para fotografer, buat kalian nih, terutama kalau kalian genrenya street fotografi atau mungkin lagi belajar foto model gitu, kalian pasti nih udah sering banget ngalamin hal ini. Aku pun selama kurang lebih 15 tahun motret udah puluhan kali bertengkar dengan security setempat, baik itu security beneran atau preman ataupun pengelola kawasan tentang ketentuan tidak boleh memotret ini. Jadi aku mau mempertanyakan suatu hal. Buat kalian nih, definisi kamera profesional itu seperti apa sih? Kenapa kok kalau pakai HP boleh dan kalau pakai mirrorless atau SLR nggak boleh? Oke lah, alasannya klise. SLR kelihatan gede, kalau handphone kelihatan kecil. Tapi apa? Nah, nanti aku akan bahas lebih dalam di video kali ini. Yang pertama nih, emang menurut kalian kamera mirrorless atau SLR itu udah pasti profesional? Justru kamera SLR atau mirrorless itu di zaman sekarang, meskipun sudah cenderung gampang memakainya, tapi bisa dibilang buat dapat hasil yang bagus itu jauh lebih sulit dibandingkan kamera biasa. Di sini aku mau bilang kalau mereka yang menggunakan kamera profesional itu stepnya lebih panjang untuk belajarnya dibandingkan dengan menggunakan handphone aja. Karena harus belajar segitiga exposure, menu-menunya yang banyak sekali. Nah, itu kan beda dengan HP yang instan, apalagi udah bagus karena pakai AI. Jadi at least kalau dari segi hasil pun, itu HP sekarang kualitasnya udah sangat mumpuni. Bahkan menurutku nih, bisa mengalahkan kamera yang harganya ratusan juta. Hanya dengan sekali klik aja. Mungkin orang awam pun bisa mengalahkan hasil kamera ratusan juta jika kalau kamera yang mahal tersebut bisa menghasilkan gambar yang sangat bagus tersebut, itu tidak bisa makainya. Beda dengan handphone yang semua orang bisa pakai. Terus, jadi batasannya apa? Harga. Bro, kamera mirrorless SLR itu banyak banget yang murah-murah. Di bawah 10 juta aja udah banyak. Sedangkan HP itu harganya bisa sampai 20-an juta. Dan kalau memang alasannya harga, terus dibiarin aja, itu sehat. Terus apa? Bentuknya. Lebih satu besar, satu kecil. Ukuran sensornya. Atau mau apa lagi nih definisi yang kalian pakai untuk istilah profesional? Tapi ada yang bilang, maksudnya profesional itu dalam kerjaan bro. Alias ada nilai komersialnya di sana. Mau buktiin apa? Bro, mau buktiin apa lagi?
Kalau emang lagi belajar foto ataupun yang memang cuma hobi aja, motret-motret pakai kamera yang lebih bagus dari handphone. Serius, kalau cuman mau hasil bagus itu pakai handphone aja bagus, nggak usah pakai SLR, nggak usah pakai mirrorless. Udah canggih handphone zaman sekarang itu. Nilai komersial kan, handphone lebih banyak yang pakai nilai komersialnya. Bahkan orang yang pakai SLR itu kan cuman hobi, mereka cuman lagi belajar gitu. Dan mereka pun kalau udah pakai kamera SLR dan mereka mau komersil, ya pastilah untuk fotografer itu udah ngerti gitu loh. Dan dia dibayar, dia ngerti kalau ada perizinan, udah dipersiapkan sebelumnya sama klien. Beda kalau cuman hobi kan, ya nggak perlu izin, kita cuman mau foto-foto gitu kan. Terus apa definisi komersialnya lagi? Apa perlu kalian bikin peraturan buat kasih lihat invoice kalau beneran komersil? Perlu sampai segitunya. Terus kalau alasannya nih, nggak boleh untuk komersil, karena biasanya kayak gitu kan. Emang sekomersial apa sih? Pakai handphone itu komersialnya malah tinggi banget. Coba kalian cek deh itu vlogger-vlogger, blogger makanan, mall. Di mall, di cafe, orang yang rekam pakai handphone dan dikomersialkan. Ada yang endorse fashion, numpang di tempat yang biasa kalian larang buat komersil. Ada yang endorse produk. Itu berapa nilai projectnya? Bisa puluhan bahkan ratusan juta. Serius deh. Mungkin nih kalau di suatu tempat nih, cafe bagus lah, let's say. Itu kan kalau aku bawa temen, aku mau fotoin di sana karena kafenya bagus. Pakai SLR lah. Atau pakai mirrorless yang kecil gitu. Pasti didatengin dan suruh izin gitu. Padahal ya itu cuman hobi doang kan. Beda tuh yang rekam pakai handphone, ada yang foto-foto ala-ala, dia upload, dia di endorse baju, terus dia upload pakai background cafe yang kekinian itu. Itu kan lebih mahal dibanding pakai mirrorless gitu. Ratusan juta. Bahkan nih, kalau aku fotografer, aku dibayar untuk foto diem-diem di tempat yang nggak boleh komersil. Coba deh kalian cek deh rate foto pakai mirrorless. Paling berapa sih foto-foto personal? Ratusan ribu mungkin. 1-2 juta. Itu udah bagus. Beda pakai handphone itu lebih aneh, fotografi jadi nggak berkembang gitu. Kita dimanjain sama AI yang dari handphone. Mau berkembang, dilarang sana-sini. Terus apa lagi? Masa pakai kamera yang bentuknya beda dikit dari handphone aja dilarang? Ini nih handphone kecil. Yes, gua setuju. Ini handphone kecil. Mirrorless juga ada yang kecil. Kayak Canon yang pocket atau Sony mirrorless tuh A6000 apa, itu nggak lebih tebel dari 3 iPhone mungkin ditumpuk. Kurang lebih segitulah. Yes, gue paham juga kok. Mungkin takut disalahgunakan untuk oknum-oknum yang syuting film, pakai peralatan banyak. Terus, kalian tahu sendiri kan, kalau beneran komersil, itu ada yang bangun tenda, pakai reflektor yang megangin beberapa orang. Nggak mungkin lah komersil itu satu orang doang. Terus kita nyolok seenaknya, mencuri listrik kan, bisa dibilang. Ya, gua setuju, itu memang harus diatur. Dan memang harus izin. Gua pro banget. Tapi masa kalian nggak bisa bedain sih? Orang yang cuma datang nih, berdua. Let's say cowok cewek lah, atau cewek-cewek. Foto. Ya, foto-foto lucu-lucuan aja. Foto ala-ala. Kadang beneran nggak endorse, cuman ala-ala aja gitu buat sosial media sendiri. Atau mungkin satunya lagi belajar, yang satu lagi kebetulan fotogenik seperti itu. Dan kameranya juga biasanya nggak sampai gede kan, nggak sampai satu tas kita ngegelar sampai kita ganggu banget, semua orang nggak boleh lewat kan. Nggak juga, ya harus dibedain dong. Masa yang satunya komersil banget, yang pakai bangun tenda pas gala, yang harus berhari-hari kadang syutingnya, sama kita yang cuman hobi datang berdua bertiga,
disamain, kan nggak adil. Oke, kalau ada yang bilang lagi, banyak kok emang oknum fotografer yang membuat lokasi tersebut terpaksa harus membuat peraturan tersebut. Nah, kalau mereka itu mengganggu publik, gue setuju banget. Pakai banget, harus tegas sama mereka dan peringatin kalau memang fotografer tersebut mengganggu publik. Misalkan, seperti tadi deh, kita pakai, meskipun motretnya berdua, tapi pakai tiang, mungkin pakai tripod yang kita blok jalanan, semua orang nggak boleh lewat. Atau kita terlalu teriak-teriak sampai menarik perhatian orang. Atau mungkin motret dengan pose atau konsep yang tidak senonoh, tidak pada tempatnya lah, seperti itu. Ya, itu harus tegas. Benar, sama fotografer yang seperti itu harus ditindak. At least diperingatin lah. Bawa ke kantor pengelola buat ditegur kalau emang mengganggu publik. Tapi ya jangan habis ditegur terus kalian juga minta jatah. Seperti itu. Itu kan yang banyak terjadi, nggak usah ditutup-tutupin. Tapi oknum-oknum seperti itu, pungli itu banyak banget di perfotografian ini, fotografer yang dipalak dan sebagainya. Kalau semua disamaratakan buat semua yang bawa kamera profesional, ya itu kan kita semua yang repot gitu. Sedangkan pemotret pakai HP nih, yang jumlahnya lebih banyak, itu justru mengganggu. Serius deh. Coba kalian lihat belakangan ini yang ada di berita, di Gunung Fuji kan. Itu yang ganggu apa? Mostly. Ya orang pakai handphone. Yang nggak punya aturan tuh, yang sampai berdiri-berdiri tengah jalan. Ya mungkin ada yang pakai SLR, pakai mirrorless ada. Tapi mostly pasti handphone, gue yakin banget. Karena kalau kita udah lama berkecimpung di dunia fotografi, kita tahu lah mana etika yang harus kita lakukan untuk kita memotret tidak mengganggu seperti itu. Terus biasanya pakai handphone itu malah justru lebih galak. Weh, bocor. Belum juga citizen journalism. Yang seringkali itu bikin tempat kalian malah namanya jadi jelek. Citizen journalism itu kayak, kita kayak handphone aja lah memviralkan. Mana ada sih orang memviralkan pakai SLR atau mirrorless niat gitu. Viral tuh pakai handphone, ngerekam diem-diem. Itu yang justru bikin namanya jadi jelek. Itu mungkin 80% lah, 90% pakai handphone. Tetap ada yang pakai SLR, tapi yang pakai handphone itu jumlahnya banyak, masif, dan seringkali nggak ada etika gitu. Dan fotografer mana sih yang pernah bikin lokasi foto itu namanya jadi jelek? Yang ada justru fotografer itu membantu promosi lokasi kalian di foto secara nggak langsung ke khalayak publik gitu. Mungkin ada yang nge-tag, ada yang nggak nge-tag juga. Ya, itu mirip seperti handphone lah. Kalau kita foto, terus foto di mana? Oh, foto di cafe ini, bagus. Nah, jadi ada traffic di cafe tersebut. Kan ya seperti itu, sama aja kayak pakai handphone. Nah, kita sebagai fotografer itu justru malah kebanyakan tuh cari tempat yang sepi. Nggak ada bocor orang. Oke lah, let's say kalau kita pakai handphone, biasa bocor-bocor orang, bocor brand, itu kan ya udah gitu, bodo amat gitu. Nah, kalau fotografer itu kan nggak semua, tapi kan aku sendiri kalau motret aku pasti cari tempat yang sepi dong, yang nggak bocor mana-mana. Yang mungkin aku tonjolin adalah arsitekturnya, di situ ada kontras, ada cahaya surgawi seperti itu. Itu yang dicari gitu. Dan ini juga aku belum bahas nih tentang perpunglian yang merajalela di tempat-tempat wisata terutama. Dan aku juga belum bahas juga nih tentang public space versus private space. Dan sesuai janji, aku tadi mau kasih solusi. Simple sih. Menurutku peraturan tersebut itu perlu direvisi. Yaitu dari yang tidak boleh menggunakan kamera profesional menjadi dilarang melakukan kegiatan foto dan video yang mengganggu publik. Udah cukup. Satpam ada nggak masalah. Kita foto diliatin satpam nggak masalah. Selama nggak mengganggu publik, selama kita nggak nutupin jalan, kita membuat keramaian, ya udah biarin aja gitu.
Terus peraturan kedua, untuk keperluan syuting komersil, harap lapor ke pihak pengelola. Nah, ini terutama kalau untuk private space atau tempat-tempat yang bukan tempat umum lah, seperti kantor, halaman rumah orang, mall yang kemungkinan akan membantu publik, nutup jalan atau bikin tenda, yaitu perlu lapor seperti itu. Kalau komersialnya cuman ya tadilah foto-foto lucu-lucuan atau apa kan, apa yang perlu dilapor, yang pakai handphone itu justru malah lebih banyak melanggarnya. Terus nih, kalau memang ada kegiatan yang mengganggu publik banget, ya peringatin. Mau dia pakai handphone pun peringatin, nggak cuman yang pakai mirrorless, SLR yang diperingatin. Atau yang bikin keramaian sampai berisik banget gitu, ya peringatin aja gitu. Jadi nggak cuman fotografer yang cuman diem-diem aja gitu ngeluarin kamera, belum motret udah didatengin gitu kan. Sering banget kan. Ya kalau misalkan nih untuk yang jaga nggak yakin ini buat komersial atau enggak, ya tanya dulu, jangan langsung main larang aja gitu. Kan kalian tahu kan kalau foto itu udah banyak masalah itu kan moodnya jadi jelek. Jadi males bikin hasil karya. Apalagi kalau kita dibayar oleh klien. Berantakan itu udah sering banget sih. Mungkin kalian yang sering foto prewedding di tempat umum pasti pernah deh ngalamin hal tersebut. Aneh. Udah segitu aja sih. Itu solusi dariku. Kalau memang ada kesalahan kata-kata, aku minta maaf dan kita bertemu di teman mikir berikutnya. Komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan follow juga.